Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anastasia dari kelas HPI 3C NIM 125. Di sini saya akan membahas materi mengenai fikih munakahat dengan judul pengertian nikah, tujuan nikah, hukum nikah, dan larangan ngebiri. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikoh. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj, sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Di bahasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi, pada prinsipnya, perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar kata saja. Sedangkan perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama usul fikih pengikut mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad. Lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan dua kata tersebut. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mistaqon gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Firman Allah diantaranya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian berikutnya di slide ini adalah hadis nikah dari hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah tujuan nikah. Hasbi al-Sidki mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut. Terdapat 4. Yang pertama yaitu lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. Kemudian yang kedua, memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal sehat serta kesusilaan. Kemudian yang ketiga, menciptakan kesenangan dan ketenangan ke dalam diri masing-masing suami istri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawadah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal. Kemudian selanjutnya yaitu adalah hukum nikah. Hukum nikah terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib artinya pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Kemudian sunnah atau mustahab, yaitu pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan, tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat atau perzinahan. Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadatan. Kemudian yang ketiga yaitu makruh. Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan. Ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Kemudian yang keempat yaitu mubah. Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Tetapi apabila tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah haram. Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri baik lahir maupun batin. Kemudian yang terakhir yaitu adalah larangan mengebiri. Saya menemukan sebuah hadis dari Imam Bukhari tentang larangan mengebiri.
yang artinya telah menceritakan kepada kami. Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami. Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami. Ibnu Syihab, ia mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang, dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya akan mengebiri. Telah menceritakan kepada kami. Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami. Syu'aib dari Az-Zuhri, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Sa'ad bin Abu Waqqas berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang Abdullah bin Mas'ud untuk melakukan hal itu. Sekiranya beliau melakukannya, niscaya kami telah mengebiri. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.